Down to coordinate search and rescue. On my way down to coordinate search and rescue. I mean, honestly, how do you keep the food down? Shut up. Good job. Meet me in the alley. We grab quick slice. Variant identified. On behalf of the Time Variant Authority, I hereby arrest you for crimes against the sacred timeline. Hello, moving at 1/16 speed. Reset the timeline. Apa kabar, para penjelajah realitas? Di episode sebelumnya, kita sudah menyelami bagaimana waktu itu, sejatinya, bukanlah sungai lurus yang mengalir monoton. Kita melihat bagaimana persepsi dan pengalaman kita bisa membengkokkan waktu secara psikologis, membuatnya terasa melambat di momen genting, atau melesat saat kita asyik dalam kesenangan. Kita sadar, waktu di kepala kita seringkali berbeda dengan waktu di jam dinding. Nah, tapi bagaimana jika bukan hanya perasaan kita yang membengkokkan waktu, melainkan ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang memang sengaja membengkokkan, memangkas, bahkan mengatur setiap detik dan peristiwa dalam hidup kita. Sebuah dalang di balik layar yang menentukan mana yang boleh terjadi dan mana yang harus musnah. Pernahkah kalian terjebak dalam sebuah momen hening, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah hidup ini sekadar skenario yang sudah jadi dan aku hanya pemerannya? Bagaimana jika kita diberi kesempatan, bukan untuk sekadar mengintip adegan selanjutnya, tapi untuk memegang remote control dan mengamati seluruh daftar isi dari film hidup kita? Apakah itu akan terasa membebaskan atau justru menyeramkan? Jika kalian adalah pecinta film-film Marvel Universe, pembahasan ini akan lebih mudah dipahami, karena kita akan mengambil teori-teori sains yang dipakai di film-film Marvel sebagai tema pembahasan. Disclaimer, ini bukan channel resensi film, tapi mengambil beberapa scene film untuk mempermudah pembahasan. Jika kalian ingin menikmati pengalaman menonton film Loki secara maksimal, silahkan kalian menontonnya secara utuh terlebih dahulu. Dalam serial Loki, kita diseret ke dalam momen paling brutal bagi sang dewa tipu daya. Ia, yang selalu merasa selangkah lebih maju, dipaksa menjadi penonton tak berdaya dari film tragedinya sendiri. Momen saat lehernya diremukan oleh Thanos bukanlah sebuah ramalan, melainkan sebuah fakta dari Sacred Timeline yang telah terjadi. Di sana, di hadapan layar TVA, keangkuhan dan segala trik liciknya luruh menjadi debu, digantikan oleh kengerian eksistensial, pemahaman bahwa takdirnya telah digariskan, dicetak dan diarsipkan. Momen ini lebih dari sekadar titik balik karakter. Ini adalah representasi dari dilema filosofis kuno, determinisme versus kehendak bebas, free will. Apakah kita benar-benar bebas atau kita hanya menari di atas tali yang sudah dibentangkan oleh sang dalang kosmik? Dari sinilah petualangan kita yang sesungguhnya dimulai, membedah tidak hanya kisah Loki, tapi juga hakikat waktu, takdir, dan realitas itu sendiri. Di dunia yang seringkali lebih sibuk dengan jawaban instan, kita sering lupa bahwa ada makna tersembunyi yang jauh lebih dalam di balik setiap pertanyaan. Jangan lelah untuk mencari makna, kawan, karena sungguh di balik setiap tanda tanya itu ada pemahaman yang menanti untuk ditemukan. Kita akan bertanya pada realitas itu sendiri. Kita akan menelisik hukum-hukum alam semesta yang tak tergoyahkan, menantang pemahaman lama yang mungkin sudah tak relevan, dan yang terpenting, kita akan bertanya pada diri kita sendiri.
Selamat datang di channel Tanda Tanya, Atmanara. Di sini, kita tak hanya mencari jawaban, tapi berani menyelami kedalaman esensi, merangkai benang merah antara sains, filosofi, teologi, dan cerita-cerita yang akrab di telinga kita. Bersama, kita akan membongkar misteri, menguak twist tersembunyi dalam hidup, dan menemukan kebenaran sebagai cahaya di setiap langkah. Siap berpetualang? Jangan lupa siapkan cemilan dan minumanmu biar nggak tegang. Tapi yang lebih penting, siapkan niat, akal, dan nuranimu. Jika sudah siap, ayo kita berangkat. Mari kita mulai dengan ilusi terbesar, waktu. TVA memaksa kita menelan pil pahit bahwa waktu adalah satu garis lurus, sacred timeline. Bayangkan ini seperti role film tunggal. Setiap adegan, dialog, dan akhir cerita sudah direkam di dalamnya. TVA adalah proyeksionis yang memastikan film ini diputar persis seperti seharusnya. Jika ada aktor seperti Loki kita yang berimprovisasi dan menciptakan adegan baru, proyeksionis akan menggunting adegan itu dan membakarnya. Mereka menyebutnya memangkas cabang. Gila kan? Seolah alam semesta adalah film festival yang hanya boleh memutar satu film pemenang. Bukankah itu sedikit otoriter? Tapi, mari kita jujur pada pengalaman kita sendiri. Setiap detik terasa seperti persimpangan jalan. Sebuah pilihan yang memaksa kita memilih untuk lurus atau berbelok. Kopi atau teh, jujur atau bohong, bertahan atau pergi. Setiap pilihan terasa membuka pintu baru. Disinilah fisika kuantum datang bukan lagi berbisik, tapi berteriak tentang ide radikal, interpretasi banyak dunia, Many Worlds Interpretation atau MWI. MWI tidak mengatakan dunia mungkin bercabang. Ia mengatakan dunia pasti bercabang setiap kali sebuah peristiwa kuantum terjadi. Setiap pilihanmu tidak hanya menciptakan kemungkinan baru, tapi alam semesta aktual yang baru. Satu alam semesta di mana kamu minum kopi, dan alam semesta paralel lain di mana versi dirimu sedang menikmati teh. Keduanya sama-sama nyata. Ini bukan lagi pohon dengan banyak cabang. Ini adalah hutan tak terbatas yang tumbuh dari setiap keputusan di setiap detik. Namun ada pandangan lain yang lebih mengerikan dari sudut pandang kebebasan, yang justru lebih cocok dengan cara TVA bekerja. Teori blok semesta, Block Universe Theory. Teori ini, yang didukung oleh relativitas Einstein, mengusulkan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya sudah ada secara bersamaan. Waktu tidak mengalir. Sebaliknya, seluruh alam semesta, dari Big Bang hingga akhir zaman, adalah satu blok, ruang waktu 4 dimensi yang statis dan tidak berubah. Bayangkan hidup Anda bukan seperti film yang sedang diputar, tapi seperti sebuah DVD yang sudah jadi. Semua adegan, kelahiran, cinta pertama, hari tua, kematian, sudah tercetak di piringan itu. Masa kini hanyalah fokus kesadaran kita yang bergerak di sepanjang piringan itu, seperti sinar laser yang membaca data. Dalam pandangan ini, He Who Remains tidak meramal masa depan, dia hanya sudah menonton keseluruhan DVD dari awal sampai akhir. Kematian Loki di tangan Thanos sudah ada di sana, sama nyatanya dengan kelahirannya. Ini pertanyaan untuk kita. Jika teori blok semesta ini benar, bahwa seluruh hidupmu sudah tertulis, apakah itu membuat pilihanmu menjadi tidak berarti? Ataukah memilih itu sendiri adalah bagian dari pengalaman yang sudah tertulis itu? Apakah perjuangan, harapan, dan usahamu untuk menjadi lebih baik tetap memiliki nilai, meskipun hasilnya sudah ditentukan dalam blok kosmik itu? Apakah ini artinya bahwa seluruh takdirmu, dari pertama kamu lahir, tumbuh, menjalani seluruh momen kehidupan, sampai kamu mati, itu semua sudah tertulis dan kamu tak punya pilihan untuk merubahnya? Ide waktu yang bercabang dan blok semesta ini membawa kita ke konsep perpustakaan kosmik raksasa, multiverse. Marvel telah mempopulerkannya menjadi taman bermain bagi cerita para pahlawan supernya. Tapi di dunia sains, ini adalah konsekuensi logis dari teori-teori yang sudah diajukan oleh para ilmuwan kita.
Dalam film Marvel, multiverse adalah kumpulan alam semesta paralel yang bisa saling berbenturan, menciptakan kekacauan atau kolaborasi heroik. Di Loki, multiverse adalah kebenaran yang ditindas. He Who Remains tidak menciptakan sacred timeline. Dia hanya mengisolasi satu alam semesta dan menghancurkan sisanya untuk mencegah perang dengan varian dirinya. Jebolnya bendungan temporal Loom di akhir seri bukanlah penciptaan multiverse, melainkan pembebasan multiverse yang selama ini dikurung oleh He Who Remains. Tapi mari kita bandingkan ini dengan pandangan sains, kosmologi. Inflasi abadi, eternal inflation. Bayangkan Big Bang, kita bukan satu-satunya Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa ruang itu sendiri terus mengembang selamanya, dan di dalamnya, seperti gelembung dalam air mendidih, alam semesta baru terus-menerus terbentuk dengan hukum fisika yang mungkin berbeda. Kosmologi Brane cosmology. Berasal dari teori string, hipotesis ini membayangkan alam semesta kita sebagai membran, atau bran 3 dimensi yang melayang di ruang berdimensi lebih tinggi, disebut bulk. Mungkin ada bran-bran lain di dekat kita, alam semesta paralel yang secara harfiah hanya berjarak beberapa milimeter, tetapi di dimensi yang tidak bisa kita akses. Hipotesis semesta matematis. Setiap persamaan adalah dunia nyata. Dan yang paling radikal, hipotesis semesta matematis, Mathematical Universe Hypothesis, dari Max Tegmark. Ia berpendapat bahwa realitas fisik kita pada dasarnya adalah sebuah struktur matematika. Segala sesuatu yang bisa dideskripsikan secara matematis, maka itu ada. Ini berarti setiap himpunan hukum fisika yang konsisten secara matematis akan menciptakan alam semesta sendiri. Bukan hanya ada versi dirimu yang memilih teh, tapi ada alam semesta di mana gravitasi bekerja terbalik atau di mana manusia memiliki 3 mata. Sebuah kebun binatang realitas yang tak terbayangkan. Semua ini, dari Marvel hingga matematika, mengarah pada satu kesimpulan yang meresahkan sekaligus membebaskan. Realitas kita mungkin tidak unik atau tunggal. Kita mungkin hanyalah satu jilid buku di dalam perpustakaan kosmik tak terbatas. Keniscayaan matematis dalam keabadian tak terhingga berarti segalanya. Begitu kita berbicara tentang tak terbatas, infinite, kita masuk ke dalam ranah keniscayaan statistik. Bayangkan ini, jika Anda punya mesin tik dan seekor monyet yang mengetik secara acak selamanya, secara statistik monyet itu pasti akan punya kemungkinan mengetik keseluruhan karya Shakespeare. Sekarang, ganti monyet dengan peristiwa kuantum dan mesin tik dengan hukum fisika. Jika ada jumlah cabang realitas yang tak terbatas, maka setiap kemungkinan yang bisa terjadi pasti akan terjadi di suatu tempat. Ini mengakibatkan akan ada varian Loki yang menjadi pahlawan terbesar di alam semesta. Akan ada varian Loki yang menjadi tukang roti paling bahagia di Asgard. Dan, ya, pasti akan ada varian Loki yang jauh lebih jahat, lebih licik, dan lebih berhasil daripada versi manapun yang pernah kita lihat. Akan ada varian Kang yang berhasil menaklukkan segalanya. Dan akan ada versi dari diri kita di semesta lain, dengan kemungkinan yang berbeda dari dirimu yang ini. Dan inilah yang dilakukan Loki saat ia berkorban dengan menjaga pohon realitas waktu. Maka dengan kecerdasan dan pemahamannya yang kini melampaui ruang dan waktu, ia sudah memahami keniscayaan matematis ini. Ia tahu persis bahwa dengan membiarkan pohon realitas tumbuh, ia juga menyirami benih-benih kejahatan baru. Artinya, Loki tahu bahwa dengan ia membiarkan setiap cabang realitas tumbuh, maka akan ada potensi kejahatan yang muncul dari versi dirinya sendiri, ataupun kejahatan dari versi Kang di semesta lain. Ini juga berarti akan ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin lebih pahit dari realitasnya. Ini adalah sebuah dilema spiritual yang tidak mudah untuk dipahami. Sekarang, mari kita fokuskan lensa ini pada Loki. Perjalanannya adalah studi kasus sempurna tentang kompatibilisme, sebuah jalan tengah filosofis antara determinisme dan kehendak bebas. Kompatibilisme berpendapat bahwa keduanya bisa hidup berdampingan. Takdir, determinisme, mungkin menentukan panggung dan naskah kasar hidup kita, tapi kehendak bebas kita menentukan bagaimana kita memainkan peran kita di atas panggung kehidupan ini. Penyimpangan bukan kesalahan, tapi penemuan jati diri. Sacred Timeline adalah takdir deterministik Loki, menjadi penjahat pemicu terbentuknya Avengers lalu mati. Namun varian Loki yang kita ikuti diculik dari naskah itu. Di luar panggung tanpa peran yang harus dimainkan,
Ia untuk pertama kalinya bertanya, siapa aku tanpa naskah ini? Pertemuannya dengan Mobius dan Sylvie bukanlah bagian dari skenario lama. Itu adalah improvisasi. Improvisasi inilah yang menuntunnya pada glorious purpose yang sejati, bukan kekuasaan, melainkan perlindungan dan pengorbanan. Kebenaran itu dialog, bukan monolog. TVA adalah monolog kebenaran. Mereka seperti punya satu buku dan membakar semua buku lainnya. Perjalanan Loki mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran adalah dialog. Dialog dengan Mobius, persahabatan. Dialog dengan Sylvie, cinta dan konflik diri. Dan yang terpenting, dialog dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa Loki bukanlah kata benda yang statis, melainkan kata kerja yang dinamis. Memilih mengapanya, kebebasan terakhir yang tak bisa direnggut. Meskipun ia melihat akhir hidupnya, determinisme, Loki menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan tertinggi, kebebasan untuk memilih makna dari penderitaannya. Psikiater Viktor Frankl, seorang yang selamat dari Holocaust, menulis dalam bukunya Man's Search for Meaning, bahwa bahkan dalam kondisi paling menyiksa di mana semua kebebasan direnggut, manusia masih memiliki satu kebebasan terakhir, untuk memilih sikap seseorang dalam serangkaian keadaan tertentu, untuk memilih jalannya sendiri. Loki tidak bisa mengubah fakta kematiannya di tangan Thanos dalam timeline itu, tapi ia bisa memilih untuk memberikan makna baru pada keberadaannya setelah mengetahui fakta itu. Ia memilih untuk memastikan agar tidak ada lagi yang takdirnya dipangkas secara semena-mena. Level kesadaran ini memang tidak datang dengan mudah. Manusia seringkali butuh dipaksa melihat kematiannya sendiri, baik secara harfiah maupun metaforis. Kegagalan besar, kehilangan, patah hati, untuk akhirnya berani bertanya, apakah skenario hidup yang kujalani ini benar-benar milikku? Pertanyaan untuk kita renungkan. Masyarakat sering memberi kita skenario tentang apa itu kesuksesan, tapi pernahkah kamu merasakan adanya dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang sama sekali di luar skenario itu? Pernahkah kamu berusaha menolak dan memberontak pada skenario yang menjadi aturan atau norma yang sudah mengakar di masyarakat? Bahkan jika itu tampak tidak logis atau berisiko. Apakah dorongan itu adalah gangguan yang harus diabaikan? Atau jangan-jangan itu adalah bisikan dari varian dirimu yang paling otentik, yang mencoba menunjukkan jalan menuju glorious purpose-mu yang sejati? Tujuan sejatimu